dan selamat mengikuti acara halal bihalal, sarasehan dan fokus group discussion Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Wahidiyah Jombang Kabupaten Bojonegoro, dan saya Muhammad Bisri selaku Sekretaris Badan Pembina Kanak-Kanak Penyiar Salat Wahidiyah Jombang, insya Allah akan memandu acara pada siang hari ini. Baik, untuk agenda acara pada siang hari ini yakni sarasehan Wahidiyah sesi pertama, yakni penyampaian materi. Insya Allah ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita atau beliau, yakni Bapak Kiai Fadlul Qosimin. Secara formatur menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tahkim Cabang Penyiar Salat Wahidiyah Jombang. Beliau ya, pengasuh Pondok Pesantren Saljul Qulub, Kecamatan Kepoh Baru. Selanjutnya selaku pemateri kedua yakni Bapak Kiai Soin. Beliau menjabat sebagai anggota Majelis Tahkim Cabang Penyiar Salat Wahidiyah Jombang yang berdomisili di Kecamatan Balen. Baik hadirin hadirat yang berbahagia, saya selaku moderator tentu tidak perlu banyak yang saya sampaikan. Kita langsung saja ikuti sesi pertama, penyampaian materi. Dalam setiap pemateri kita beri waktu penyampaian 15 menit. Ngoten ya. Dan nanti dilanjutkan dengan pemateri kedua, lalu dilanjutkan lagi setelah dua materi tersampaikan, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan Bapak Kiai Fadlul Qosimin untuk menyampaikan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdir rasad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali warikna bi baghril wahdati fi kulli halin daima wa sahbi. Ya Rabbana ya Rabbana ya Dzal Ula ya Dzal Awal ya Dzal Jalal wal Jabal wal Kamal. Laisa lana illa adimu afwika ya Allah, ma lana illa adimu fadlika ya Allah. Faghfir lana waftah lana warudina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi bin adrah musilati bil hadratin aliyah, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat turab adik para ulama, para sepuh, ini sepuh sedaya tokoh masyarakat, khususipun Majelis Tahkim Cabang Bojonegoro ingkang tansah kaula mulyakaken, ugi Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Wahidiyah Jombang Kabupaten Bojonegoro ingkang tansah kaula mulyakaken, dan seluruh pengurus-pengurus dari pengurus kecamatan, ugi imam jamaah ingkang tansah kaula takzimaken, ugi sedaya para hadirin, para hadirat minal mujahidin wal mujahidat hadana wa iyyakumullah. Di kesempatan yang penuh dengan rahmatnya Allah ini, yang masih ada di bulan Syawal, bersama-sama kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tandai bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena
dengan izinnya, dengan kekuatan dan hidayahnya, pada waktu ini, pada siang hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah dalam masjid yang penuh dengan berkah ini, dengan niatan halal bihalal. Semoga pertemuan kita di hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di majelis ini bersama-sama kita niat bersilaturahim dan berdiskusi bersama-sama tentang kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini maha penting dalam kehidupan kita. Karena apalah artinya hidup, apalah artinya kehebatan, apalah artinya kecerdasan jika tidak disertai dengan kesadaran, semuanya akan sia-sia belaka. Karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita haturkan. Semoga dengan syukur kita ini Allah memberikan kemampuan yang lebih, Allah memberikan nikmat yang sempurna, hidayah yang sempurna, sehingga dengan nikmat dan hidayah yang sempurna mampu menghantarkan bulu panjenengan untuk menjadi orang yang sadar fadlullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun sholawat dan salam kita aturkan keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Juga salam ta'zim, salam mahabbah kita aturkan datang para wali-wali pun Allah min awalihim ila akhirih, khususan khadrati ghaus hada zaman wa awali wa syairi awliya ilah radiyallahu ta'ala lima a'ta alaina ya Allah min barakatihim amin wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa amatana ya Allah bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, dengan kerendahan hati yang paling dalam kita mengharap semoga para beliau-beliau kekasihnya Allah, para ahbabillah, para awliyaillah, khususipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sihadat zaman senantiasa memberikan jangkungan nadrohipun, barokahipun, karomahipun, syafaatipun datang kula panjenengan, sehingga secepat kilat kita bersama-sama menjadi orang yang sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin wa hadirat hadana wa iyyakumullah. Alhamdulillah, ucapan matur sembah nuwun wekdal ingkang dipun paringaken dhateng kawula di dalam kesempatan yang penuh dengan berkah ini, kami ucapkan minal aidin wal faizin kula amin wa antum bi khairin wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal maqbulin wal maghfurin wa ahli jannatin na'im. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimana wa iyyakumullah, nuwun sewu jika kita ini melihat fenomena yang ada, di mana banyak di antara kita, mungkin kita sendiri para hadirin, yang semakin hari disadari atau tidak, iman kita semakin hari kayak melemah. Kekuatan cinta kita kepada Allah, kekuatan cinta mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari terkikis. Kecintaan kita kepada beliau mu'allim juga demikian para hadirin. Walaupun kita bersama sering diadakan pembinaan dan pembinaan, mujadah-mujadah pun juga kita lakukan, namun dirasa dan tidak, kecintaan ini kelihatannya mulai agak menurun para hadirin. Dari sini saya mengajak kepada para hadirin, bersama-sama kita belajar untuk meningkatkan
untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa terwujud. Karena apa arti cinta kita kepada Allah jika kita tidak cinta pada Rasulullah? Pun juga apa cinta kita kepada Rasulullah tidak akan bisa terwujud manakala kita tidak cinta orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah, termasuk beliau Hadratul Mukarram Bayi Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah radhiyallahu ta'ala. Karena itu para hadirin, Imam Al-Ghazali ini pun mendahulukan sama dengan Ibnu Ibad dalam Syarah Al-Hikam itu, bahwa manusia itu dibagi menjadi 4 orang, menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mereka ada yang diciptakan oleh Allah menjadi khadimullah, khadimuddin, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimul ghasad zaman radhiyallahu anhu. Ada orang itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa semangat, ikhlas dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun juga diciptakan oleh Allah, ditakdirkan akhir hidupnya fil jannah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok pertama ini dihuni oleh siapa? Minal anbiya wal mursalin wal awliya wa minal mu'minin. Kelompok pertama ini dihuni oleh mereka para nabi dan para rasul, pasti. Karena para nabi dan rasul mendapat maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka diuji oleh Allah sebesar apapun ujian itu justru akan meningkatkan iman mereka. Diuji sakit, imannya tambah meningkat. Diuji ekonominya melemah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, tidak ada orang yang semiskin Nabi Isa, tapi karena beliau punya jabatan Rasul, dekat dengan Allah dan utusan atau delegasinya Allah, pantas imannya semakin hari semakin meningkat. Yang diuji dengan bala sakit yang sangat luar biasa, Nabi Ayub contohnya, pun juga ujian itu justru menjadikan dia semakin dekat, semakin kuat imannya dan cintanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang mukmin seperti kita insya Allah itu belum ada jaminan. Kalau sekarang kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hadimul rasul, hadimul ghas, mungkin apakah kita bisa menentukan di akhir hayat kita, di akhir hayat kita, apakah nanti kita masih beriman ketika kita sowan kepada Allah? Tidak ada yang bisa menjamin. Sehingga dari sini saya ingat dalam satu keterangan ada cerita Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika berjalan dengan muridnya, bertemulah beliau itu dengan para pemabuk. Ditanya beliau, "Wahai Syekh, apakah Allah mampu merubah saya menjadi orang yang baik kalau sekarang saya ditakdir oleh Allah menjadi pemabuk, menjadi penjahat? Apakah Allah itu mampu merubah saya menjadi orang baik?" Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? "Wal qadir, Allah pasti mampu merubah apapun yang ada." Terus, apakah mampu Allah merubah saya yang sekarang miskin menjadi kaya? Jawab saya, mampu, pasti mampu. Yang terakhir giliran beliau bertanya, "Wahai Syekh, sekarang Allah takdirkan engkau menjadi orang baik, di mana-mana engkau diagungkan oleh banyak orang, mampukah Allah merubah engkau menjadi orang jahat?" Apa kata beliau? Beliau merunduk sambil menangis. Tidak menjawab langsung, beliau lari ke kamar, tidak keluar dari kamar selama 40 hari. Itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka keimanan kita tidak akan pernah tahu husnul khotimah atau usul khotimah. Kita tidak akan pernah tahu.
Cuma ada daumatal mar'u ala ma sa'alah, matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita berkumpul semacam ini dengan orang-orang yang salah, yang kita yakini imamuna beliau ada zaman ada orang yang soleh, kita insya Allah akan mati dalam keadaan soleh dan husnul khatimah. Allahumma amin. Dia kudu pede, harus percaya dan yakin. Maka ikuti langkah-langkah orang soleh. Ada dawuh Rasulullah, taj'ala tajlisu inda kulli alimin illa yad'ukum min hamsin ila hamsin. Jangan sekali-kali kamu duduk kecuali bersama orang yang mengajak 5 perkara kepada 5 perkara. Apa itu? Minariyah ikhlal Islam, minariyah ilal ikhlasi, wa minasyakki ilal yakin. Dari rasa ragu yang tidak billah menjadi billah, dari yang tidak billah menjadi billah. Majlis kita dimanapun ada majlis penyiar sholawat waqidiyah, pasti di situ kita diajak bersama-sama, diingatkan selalu untuk diajak billah, billah, berrasul dan seterusnya. Yang kedua, ada orang itu yang diciptakan oleh Allah. Dia termasuk pada akhirnya itu menjadi penduduk neraka. Awal hidupnya dia orang baik, menjadi pelayan Rasul, senang dengan Rasul, cinta kepada beliau, bos. Tapi pada akhirnya dia su'ul khatimah, jauh dari Rasul. Wahum yadkhuluna nar, mereka itu termasuk orang neraka. Kita nggak tahu apakah kita masuk ini apa tidak, kita tidak akan pernah tahu. Betul. Ada orang itu yang ditakdir oleh Allah, awalnya perilakunya awalnya itu jahat, perilakunya itu jelek, tapi pada akhir penghujung hidupnya dia menjadi orang yang bertaubat, minat ta'ibin, wa hum yadkhulunal jannah. Dia pun juga nanti akan masuk surga sebab husnul khatimahnya, padahal awalnya itu tidak baik. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, ada orang itu awalnya itu baik, akhirnya tidak baik. Awalnya tidak baik, akhirnya itu baik. Yang ada orang yang itu awalnya baik, juga akhirnya baik. Apa yang dikandung dalam hal ini menurut kita? Hadirin rahimakumullah, kita dilatih untuk senantiasa berhusnudzon. Kafa bil mar'i syarran idza khana akhal muslim. Cukup dikatakan jelek untuk melihat kejelekan akhir kita. Itu bisa dilihat suudonkah kita terhadap orang lain. Karena orang yang bersuudon terhadap orang lain, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan atau mengerjakan seperti apa yang dia sangka. Maka itu di dalam kita mengamalkan sholawat waqidiyah, kita selalu dianjurkan untuk berhusnudzon kepada siapa saja. Berhusnudzon terutama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan sholawat waqidiyah ini tiada lain adalah litaswiyatil qulub wa limakrifati billahi war rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama, proyek utama dalam waqidiyah ini proyek. Nek wis kula sampeyan niki iso bener-bener tekan utawa nemu proyek, iso merasakan menemukan tujuan waqidiyah ini, berarti faqad wasaltum, sampean kabeh kula jenengan sudah sampai pada tujuan. Apa tujuannya? Tujuan yang ada dalam waqidiyah ini sama dengan program langit. Program langit yang paling utama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu juga tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Dan program ini alhamdulillah di akhir zaman ini waktu habis.
Gitu. Mari, karena apapun yang terjadi di alam ini semuanya program langit. Pencanangan program langit diberikan oleh Allah, diturunkan di muka bumi ini satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sekarang ini banyak orang yang lupa akan tujuannya. Wahidiyah hadir membantu kita, menolong kita. Yang asalnya sesuatu yang rendah menjadi yang istimewa. Pekerjaan yang rendah yang tidak bernilai ibadah diangkat oleh Wahidiyah menjadi ibadah. Dengan ilmu lillah, dengan ilmu billah, tujuan Allah, program Allah kita capai. Nah, untuk mendapatkan program ini, apakah kita hanya cukup belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf? Mungkin, tapi ini tidak akan bisa menjamin kita tanpa ada dukungan spiritual dan tanpa ada guru yang kamil mukamil yang mampu menuntun kita. Ternyata banyak orang jahat itu bukan jadi orang-orang yang bodoh. Orang yang jahat, orang yang hebat dalam kejahatannya itu justru mereka orang yang pinter-pinter. Bahkan walhasil kabar informasi penduduk neraka itu paling banyak dihuni oleh para ulama, para orang-orang yang alim. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Inilah para hadirin. Sehingga beliau itu memberikan bimbingan ini, jangan sampai kamu rasakan sendiri. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tanamkan kasih sayang kepada siapapun, maka kamu akan disayang oleh penduduk langit. Siapapun yang ada di bumi ini, baik orang muslim, baik itu non muslim, baik orang baik maupun orang yang tidak baik, kasih sayang mereka. Alhamdulillah, beliau memberikan resep dengan doa spiritual yang canggih. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, yang belum ada dalam selain dia. Alhamdulillah. Dari sini para hadirin wa hadirat rahimana wa iyyakumullah, mari nanti panjenengan bisa kita berdiskusi bersama tentang kesadaran. Karena berdiskusi tentang kesadaran ini, jangan bayangkan, jangan panjenengan itu mengukur dengan nilai pahala. Kecil pahala itu. Nah, kenapa dalam akidah ini kita tidak pernah bahas pahala? Karena sangat kecil nilainya. Yang kita gapai adalah watamamariwanika ya Allah, kesempurnaan ridamu ya Allah. Sebesar apapun salah kita, wong benten kita niku nggone salah. Sebesar apapun salah kita, masih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah meridhoi, tidak ada dosa yang besar, semuanya dianggap tidak ada oleh Allah jika ridho itu sudah ada. Maka inilah target wakidah, maka saran-saran sesuai judul beriki fokus grup discussion. Jadi mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita bisa menemukan mutiara-mutiara dalam wakidah, supaya kalau kita sudah menemukan, bahkan kita bisa menelan dan merasakan mutiara dalam wakidah, pasti tidak usah disuruh semangat akan semangat. Tidak usah disuruh semangat, pasti akan muncul dalam batin ini semangat. Aku butuh selawat ini, aku butuh perjuangan, bukan perjuangan butuh saya. Saya butuh akan nadrah mu'alib. Leka aku sing mimpin wahidah dadi koyo opo. Loh, inilah termasuk kita merasa dibutuhkan, dan ini sangat berbahaya para hadirin. Maka itu terakhir saya mengajak panjenengan sedoyo, tanamkan butuh kita kepada Allah, butuh pertolongan Allah. Antumul fuqara wallahu ghaniyyun halim. Kita semua ditakdir oleh Allah dalam keadaan miskin, dalam keadaan butuh, tidak punya apa-apa, tidak punya daya kemampuan, tidak punya kepandaian, tidak punya apa-apa kita. Yang punya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
nanti bersama kita diskusikan untuk masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada kita, sehingga cita-cita beliau mu'alif qaddasallahu radhiyallahu ta'ala untuk menjadikan kita dengan amal wahidiyah li ma'rifati billah wa rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul bisa terwujud. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Makaten anggen syukur saged matur dhateng panjenengan, mugi-mugi beto barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Akhiru kalami billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat wa syada zaman anak wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Yai. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikian tadi kita simak materi bersama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Fatkul Qasimin.